Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan, tinaldik bulung si hubi, pinarsaung bulung si hala. Unang sumolsong di budi, dada si paino nasuada. Ungkapan ini merupakan nasihat kepada seseorang agar tidak menyesal di kemudian hari karena sudah diingatkan sebelumnya. Demikian halnya yang terjadi dalam nats kitab ini. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhan melihat banyak tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Termasuk karena kesuburan tanah Kanaan. Bisa saja hal itu membuat bangsa Israel lupa akan campur tangan di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang berikut, saudara-saudara, penduduk tanah Kanaan bukan murni hanya bangsa Israel. Di sana mereka akan bercampur dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa penyembah berhala, penyembah Allah lain. Oleh karena itu, Tuhan melihat hal ini dapat juga menjadi ancaman
yang mempengaruhi kehidupan bangsa Israel sehingga mereka menyembah Allah lain. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum hal itu terjadi, Allah mengingatkan bangsa Israel melalui hambanya Musa. Dan jelas dikatakan dalam nats kita ini bahwa siapa yang setia akan memperoleh sukacita, dan orang yang tidak setia terhadap Tuhan, dikatakan dalam nats kita ini, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu Musa berumur 120 tahun, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya waktunya sudah dekat bahwa Musa akan mati. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel dan mengajarkan kembali hukum Taurat Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka mendengar, supaya anak-anak mereka juga mengetahui tentang firman Tuhan, sehingga dengan demikian mereka tidak terjatuh ke dalam dosa ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mereka tetap setia kepada Tuhan, ataupun mereka tidak terpengaruh kepada bangsa-bangsa lain penyembah berhala di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga melalui nyanyian itu Tuhan mengingatkan, melalui nyanyian itu Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka tetap setia dan berpegang teguh terhadap perintah Tuhan, sehingga dengan demikian firman Tuhan itu tetap berkesinambungan kepada generasi-generasi yang berikut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi perenungan bagi kita melalui nats khotbah ini? Yang pertama, saudara-saudara, ketaatan dan kegigihan Musa dalam melakukan perintah Allah. Ayat 14 dikatakan bahwa Allah berkata bahwa waktu Musa sudah dekat, dia akan segera mati dan akan digantikan oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tentunya saudara-saudara, hal ini merupakan beban yang sangat berat bagi Musa. Coba kita bayangkan, jika hal itu dikatakan Tuhan kepada kita. Jika Tuhan berkata, hei Bapak, hei Ibu, hei Sianu, kamu akan segera mati dan jabatanmu akan digantikan oleh Sianu. Jika hal itu dikatakan Tuhan pada kita, apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan ini? Apa yang kita perbuat saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin ada pun nama dok, toemak, ay mate na ngaiba, tak langi makan terbutabui, mau mate pe, bah mate pangalang. Dan mungkin ada juga yang drop, ada yang stres, ada yang putus asa, dan lain sebagainya. Jangankan seperti itu saudara-saudara. Kalau virus corona, nunga adong na stres, jalan nunga adong na mati, bukan karena terinfeksi virus corona, tetapi karena ketakutan akan virus corona. Tetapi saudara-saudara, dalam nats ini dikatakan bahwa Musa tetap setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia yakin bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kita lihat dalam Roma 11 ayat 36. Saudara-saudara, umat sungguh-sungguh di ngolutta semai. Tung mananga hape namasa las niloha arsak peditonga-tonga ni ngolutta ikot totong posro hatta jala olata lemata aibu ibana do salhut gulmit ni ngolutta. Yang kedua saudara-saudara, Minggu tanggal 10 Mei 2020 kita akan memasuki Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukanlah hanya nyanyian yang baru diciptakan. Nyanyian baru adalah nyanyian yang benar-benar dinyanyikan, dihayati, dan dihidupi. Melalui nyanyian kita dapat mengungkapkan perasaan ataupun isi hati kita. Melalui nyanyian kita dapat mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita.
Melalui nyanyian kita dapat mengajarkan firman Tuhan kepada generasi-generasi muda. Melalui nyanyian kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam nats kita ini Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui nyanyian. Kenapa? Karena melalui nyanyian itu kita lebih gampang untuk memahami firman Tuhan. Mor makiti di buido lam umura atusatta sakap ni dewata. Bodo makiti akedi gabe umura taatusi hata ni dewata. Misalnya bodo marindi Tuhan menjagamu lasperoha marsapeho saidi ramotiho Tuhan menjagamu. Ketika itu kita nyanyikan, mungkin kita akan lebih gampang untuk memahami bahwa Tuhan itu akan senantiasa menjaga kehidupan kita. Di waktu kita berduka, di waktu sukacita itu menghampiri kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita pakai kesempatan kebaktian keluarga ini untuk bernyanyi kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan atas berkat Tuhan yang telah kita terima, dan sekaligus melalui nyanyian kita dalam ibadah kita ini, kita mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita. Tetapi saudara-saudara, harus kita garis bawahi bahwa nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian baru, yaitu nyanyian dari UND, dari gedung jemaat, dari kor yang kita nyanyikan, maupun nyanyian-nyanyian rohani dan lain sebagainya yang benar-benar dinyanyikan, dihayati, dan dihidupi. Artinya harus benar-benar kita laksanakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sautu beridoho kala kanon nadila mabarid denina ay hatana do nasahata jala dok nado nasado. Suatu Quran na mangideho kita alay ikoma hanguluhonota edei di tengah-tengah ni pangulota. Yang ketiga, saudara-saudara, orientasi pelayanan HKBP tahun 2020 ini adalah reposisi perkabaran Injil dengan subtema yang tertulis dalam Mazmur 137 ayat 4 yang mengatakan bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Melalui subtema orientasi pelayanan ini, sebagai jemaat HKBP kita dipanggil untuk menyuarakan nyanyian keselamatan kepada seluruh bangsa. Sehingga keselamatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi kita, tetapi untuk semua orang, untuk semua bangsa. Biarlah seluruh bangsa ikut serta menyanyikan nyanyian baru, nyanyian keselamatan dari Tuhan. Biarlah seluruh bangsa ikut serta di dalam menyanyikan nyanyian baru dan nyanyian keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, seperti Yosua yang telah dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, demikian juga kita sebagai orang percaya, kita dipilih oleh Allah untuk membawa dan menyatakan keselamatan itu bagi semua bangsa melalui perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami saat ini. Tuhan telah menyapa kami melalui firman yang menjadi khotbah pada ibadah pertanyaan kami hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan di dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami, sehingga dengan demikian kami bersukacita di tengah-tengah kehidupan kami, dan kuatkan kami melalui Roh Kudus, agar kami mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu.
Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.